Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau di acara ini pasti ketemu dengan orang-orang hebat. Kali ini kau ketemu orang pinter, yang nggak cuman pinter aja, tapi ngajakin orang juga jadi pinter. Kan Masya Allah ya. Sedangkan menurut data di UNESCO, Indonesia masih di bawah banget buat tingkat literasinya. Nah, ini beliau dengan ilmunya mendirikan kampung baca. Pengen ngajakin jadi manfaat. Kita langsung ngobrol dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rohman panggilnya saya. Betul, Ustaz. Ustaz, alhamdulillah. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Iya, Ustaz. Katanya bikin kampung baca. Betul. Saya pengen tanya dulu, apa emang pentingnya baca di saat orang sekarang udah lebih sering nonton video atau bahkan pengen yang instan-instan? Apa pentingnya baca sih? Iya, kampung baca itu punya makna bukan hanya baca ya sebenarnya. Dia punya kepanjangan sendiri. Baca itu adalah bangun cita-cita. Oh, Masya Gitu ya. Allah. Sejak tahun 2017, kampung baca digagas ya untuk membuka perspektif baru ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi kampung baca ini unik karena konsepnya adalah perpustakaan di tengah-tengah kampung, Ustaz. Biasanya kalau perpustakaan dia ada di sekolah gitu ya, Iya, kampus. di kampus gitu ya, atau di public area lah kayak gitu. Jadi kita dorong agar gimana caranya perpustakaan ada di tengah-tengah desa ya, kampung gitu ya, untuk mendorong sebagai pintu ya untuk masuk ke kegiatan-kegiatan positif sebetulnya gitu ya. Nah, itu juga nanti akan jadi tantangan sendiri ya di era digital sekarang, bagaimana perannya gitu. Maka konsep kami kampung baca bukan hanya untuk baca tapi bangun cita-cita. Banyak kegiatan-kegiatan positif yang dibangun di sana sih. Awalnya memang inspirasinya adalah jadi kalau di daerah namanya Rawabokor saat sebelumnya. Rawabokor ya. Sekarang Dekat bandara kan ya? Dekat bandara. Sekarang disebutnya kampung baca. Sekarang bahkan orang nyebutnya udah kampung baca. Gitu. Nanti lama-lama yang di Plang itu Rawabokor diganti jadi kampung Pelangnya baca. sudah kampung baca sekarang, orang-orangnya kampung baca gitu ya. Itu berbatasan langsung kayak ring satunya Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Yang harusnya orang sejahtera tinggal di daerah ring satu dari Bandara Soekarno-Hatta. Tapi yang terjadi adalah 2014 saya waktu itu kembali ke Indonesia ya setelah studi di luar. Itu melihat fenomena yang luar biasa. Ini cerita yang selalu saya ulang-ulang. Balik dari luar ke Indonesia, kemudian lihat ada anak sama bapaknya di malam hari itu digerebek sama pihak digerebek polisi oleh polisi gitu ya. Karena kasus narkoba. Innalillahi. Itu nggak jauh dari kediaman saya. Dari situ saya merasa terpukul gitu ya. Nggak mungkin ini terus terjadi dibiarkan dan sebagainya. Jadi saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Saya nggak punya apa-apa waktu itu, hanya tanah kosong, yang biasanya kalau orang Betawi tanah kosong dibangun kontrakan. Tapi setiap hari saya berdoa gimana caranya tanah yang kosong ini bisa bermanfaat gitu ya. Masya Allah. Lalu saya diskusi dengan teman-teman ya, dengan CSR Angkasa Pura yang ngelola bandara untuk kita ngobrol sama-sama tentang apa solusi yang bisa kita berikan untuk masyarakat gitu ya. Waktu itu lahan kosong dibangun sendiri, benar-benar semua modal sendiri. Ngerdiri ini gimana? Itu menggunakan dana CSR ya dari Angkasa Pura. Akhirnya dapat support. Mereka langsung setuju? Belum. Pertanyaannya adalah apakah perpustakaan akan sustain di tengah-tengah kampung? Saya dianggap sebagai orang yang mungkin terlalu mengada-ada atau mengadi-ngadi gitu. Ngapain sih buat perpustakaan di tengah-tengah kampung? Yang orangnya notabene mungkin nggak kurang minat baca juga. Iya. Oke. Terus minat baca dan lain sebagainya. Saya bilang bahwa baca itu punya makna sendiri. Hanya dengan buku kita bisa merubah dunia. Makanya tagline pertama yang saya buat pada saat itu, kalau di bahasa Inggris kan ya, opening minds to the world katanya, membuka pikiran untuk melihat dunia gitu ya. Jadi saya ajak mereka untuk berkontribusi terhadap kampung dengan cara CSR-nya dialihkan untuk membuat perpustakaan itu. Gitu ya. Maka fokus kegiatan kita bukan hanya baca aja, tapi juga pemberdayaan masyarakat. Kita punya namanya vertical garden ya untuk tanaman, kemudian membuat pengembangan karir, dan satu program yang waktu itu sampai hari ini kita gaungkan adalah SKSS. Apa tuh? SKSS itu satu keluarga satu sarjana. Masya Allah.
Saya bilang 20 tahun ke depan, Iya. kalau ada orang datang ke kampung baca, mengetuk pintu rumah di kampung baca, saya pastikan waktu itu saya bilang ke teman-teman dan warga di sekitar, tidak ada satu orang pun yang bukan sarjana di dalam rumahnya. Harus ada satu sarjana di dalam rumahnya. Jadi SKSS itu jadi program kita untuk menyulut ya semangat masyarakat. Awalnya mereka nggak semangat untuk membangun. Skeptis ya? Awalnya gimana orang? Skeptis. Gimana sih kuliah aja, makan aja susah. Makan aja gimana susah, kuliah? kenapa harus kuliah segala macam. Yang penting mau makan, dapat duit. Gitu. Ya, akhirnya saya mendorong bagaimana caranya untuk menghadirkan kayak motivator lain sebagainya untuk hadir ke situ, kemudian bicara tentang manajemen karir dan lain sebagainya, mereka bagaimana ke depan gitu ya. Akhirnya mereka setuju untuk bagaimana anak-anaknya mulai untuk bisa hal yang paling sederhana. Awalnya mereka nggak pada mau masuk. Terus sampai akhirnya mereka mulai mau. Ya, yang kita edukasi bukan hanya anaknya, tapi orang tuanya yang paling pertama merubah mindset bahwa pendidikan adalah gerbang untuk ke depan. Lalu saya bercerita ke teman-teman, ke masyarakat bahwa mereka tahu juga waktu kayak misalkan sejak kecil saya dulu pernah jadi pemulung, Sat. Sempet ya, Pak? Sempet. Jadi mulung. Ini benar-benar apa bekas air mineral di angkut itu. Iya, karena ceritanya ya panjang ya. Saya ceritakan sedikit bahwa ya orang tua saya yang laki-laki jarang pulang kira-kira begitu gitu. Saya hidup hanya dengan almarhumah ibu saya gitu kan. Kalau ingin bertahan hidup gitu ya, akhirnya mencari ya barang-barang bekas gitu ya, besi dan lain sebagainya. Kalau ingat perjalanan ini teringat lagi masa-masa lalu perjuangan gitu ya. Saya ceritakan juga ke masyarakat di sekitar bahwa mereka juga tahu tentang siapa saya gitu ya, dulunya gitu kan. Hidup dengan keterbatasan, lalu bisa keluar dari sesuatu yang berat ya, dari ya kemiskinan gitu ya, keterbatasan gitu kan, untuk pendidikan. Maka saya bilang saya sekuat tenaga akan membantu ya, karena kita lahir dari tanah yang sama, saya bilang gitu. Maka kita akan jadi sesuatu yang luar biasa lah di kemudian hari. Tuh lihat pemirsa, inspiratif banget, Masya Allah. Kita bahkan kau juga udah mulai tambah banyak pertanyaannya terkait dananya, ngurusin mereka kayak gimana dengan berbagai macam karakternya. Di situ pun ada kegiatan bahkan buku-buku apa saja. Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di acara selalu ada hikmah. Bilang bahwa ke orang tua, saya akan habis-habisan untuk bisa meraih cita-cita saya. Setiap ketemu orang hebat, saya selalu tanya apa kuncinya. Gitu. Dia bilang, iya, kamu harus misal ya, kamu harus cuci kaki ibumu gitu. Lalu akhirnya kamu minum. Saya lakuin.